Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Setiawan. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan memaparkan orasi ilmiah yang berjudul Sastra dalam Lingkungan Pendidikan. Pada dasarnya, sastra merupakan sebuah ilmu di mana dalam keberadaannya selalu membawakan keistimewaan bagi seseorang. Kata sastra dalam bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Sanskerta, yaitu kata berakar dari kata sas yang dapat ditemukan pada kata kerja turunan yang dimaknai sebagai kegiatan mengajar, mengarahkan, atau memberikan sebuah instruksi. Sedangkan akhirannya, yaitu berasal dari kata tra, yang dapat diumumkan, dapat kita ketahui dan artikan sebagai sebuah sarana. Dapat kita simpulkan bahwa sastra merupakan sebuah sarana sebagai bahan pengajaran yang dapat dijadikan sebagai buku petunjuk ataupun instruksi. Dalam sastra, kita tak terlepas dari sebuah tulisan. Adanya sebuah tulisan menciptakan hubungan sejarah antara kita, para generasi muda, penerus bangsa, dan generasi sebelum kita. Berkembangnya sebuah peradaban membuat diri kita terasa semakin dekat. Munculnya sebuah hubungan yang dapat dikatakan melampaui batas daerah atau negara, dan bahkan terjadi komunikasi sedunia. Selain tulisan, sebuah sastra juga memuat hal yang sifatnya lisan. Misalnya, kita tentunya pernah mendengar kata nembang dalam bahasa Jawa. Nembang dapat diartikan sebagai suatu bentuk ujaran serta penyampaian pesan yang dilakukan melalui nada serta irama hingga membentuk sebuah nyanyian. Selain hal tersebut, sebuah sastra juga memuat hal yang kiranya berbentuk campuran, yaitu sebuah tulisan yang berbentuk awalannya adalah sebuah teks, kemudian dilisankan sehingga hal tersebut menjadikan sebuah acuan untuk bahan pengajaran yang bentuknya tergambar sebagai suatu tradisi yang sifatnya oral. Sebaliknya, kita juga sering menjumpai adanya tradisi lisan yang dimasukkan ke dalam sebuah tulisan. Misalnya, sebuah cerita rakyat. Begitu pula jika kita melihat sebuah drama, suatu drama pastinya mempunyai kekhususan di antara wujud sastra yang lainnya. Drama sekarang ini telah membuat dan memunculkan berbagai pandangan yang tentang bagaimana indahnya suatu sastra yang ada. Sastra merupakan sebuah sarana sebagai bahan pengajaran yang dapat dijadikan sebagai buku petunjuk ataupun instruksi. Dalam hal ini, keestetikan sebuah sastra juga sangat diperlukan. Nilai estetik ini muncul ketika adanya suatu proses yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Perolehan dari suatu hal yang sifatnya tidak tetap, tetapi jika sekali diperoleh tetap dimiliki. Adapun fungsi keestetikan sebuah sastra bukan semata-mata hanya dinilai kualitasnya secara objektif, tetapi hal itu juga menyangkut dan bagaimana pengaruhnya dari berbagai aktivitas sang penikmat. Drama turut serta memberikan kemungkinan baru bagi kita untuk menikmati dan menilai jalannya sebuah cerita yang berisikan peristiwa, pengalaman para tokohnya, percakapan yang tentunya akan menjadikan sorotan terbaru bagi kita. Dalam menikmati sebuah drama, kita tak hanya beralasan dengan keinginan tahuan yang bagaimana cerita di dalamnya akan berakhir. Drama sebagai teks fiksionalitas juga menempatkan kedudukannya sebagai sebuah karya yang memiliki suatu cerita yang khas. Dan di titik itulah letak drama sebagai karya fiksionalitas atau bisa disebut juga sebagai karya yang mempunyai nilai sastra. Suatu drama dengan keunikannya wajib pula membentuk dunia sendiri dan logika tersendiri karena memiliki unsur fiksionalitas. Bentuk awal drama Indonesia hanya mengarah pada visualisasi saja yang jelas-jelas masyarakat belum memanfaatkannya sebagai sarana hiburan. Di tahap yang lebih maju, bentuk drama tersebut mulai mengarah
kepada suatu jenis tontonan yang digemari oleh masyarakat. Sehingga saat ini banyak sekali tokoh-tokoh berbakat dari zaman dahulu yang telah menekuni seni teater. Mereka menumpahkan segala ekspresinya melalui karya sastra yang mereka wujudkan dalam setiap langkahnya. Indonesia terus-menerus melahirkan orang-orang hebat yang mahir dalam bidangnya sendiri-sendiri. Saat ini banyak sekali aktor muda berbakat yang tampil di layar kaca. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.